Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, dalam pembelajaran hari ini, Mister akan membahas kisah keteladanan Nabi Dawud alaihi salam. Semoga dengan menyimak pembelajaran hari ini, teman-teman dapat memahami dan menceritakan kisah keteladanannya, serta mencontohkan sikap teladan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Dawud tersebut. Oke, sudah siap semua? Mari kita simak kisah keteladanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai nabi yang memiliki hati terlembut, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam adalah pria paling tampan, maka Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang memiliki suara paling lembut. Bukan hanya memiliki suara merdu, Nabi Daud alaihissalam juga memiliki kelebihan lain yang membuat namanya dikenal sebagai sosok penakluk dan juga pemberani. Belum lagi tentang kisahnya yang mampu mengalahkan sosok kuat Raja Jalut. Selepas perginya sosok Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Harun, manusia hidup seakan tanpa tuntunan seorang rasul. Belum lagi kala itu kaum Bani Israel terusir dari daerahnya sendiri dikarenakan telah mengingkari ajaran kitab Taurat. Setelah itu kemudian datanglah Nabi Daud alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntun Bani Israel agar dapat kembali ke jalan yang lurus. Nabi Daud alaihissalam sendiri merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Garis keturunan itu diperoleh dari Nabi Ishak alaihissalam yang merupakan anak keduanya. Nama Nabi Daud alaihissalam juga dikenal sebagai David dalam agama Nasrani dan Yahudi. Saat mulai menginjak usia dewasa, Nabi Daud beserta kedua kakaknya turut berperang melawan pasukan dari Palestina yang dipimpin Jalut karena telah menjajah Bani Israel. Saat itu sebenarnya tentara Talut tidak begitu banyak dibandingkan pasukan Jalut yang dikenal sebagai penindas. Jalut dikisahkan memiliki tubuh yang besar layaknya seorang raksasa, dan siapapun pasukan Talut pasti akan gemetaran ketika harus berhadapan dengannya. Sebelum berperang, Talut sempat berdoa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar prajuritnya diberi kekuatan. Dan akhirnya pasukan Jalut berhasil mereka tumbangkan. Ketika tiba waktu melawan sang raksasa, Talut mengumumkan kepada pasukannya bahwa siapapun yang berani maju maka akan diangkat sebagai menantunya. Ketika Daud menawarkan diri, sang raja sebenarnya ragu. Namun setelah diyakinkan oleh Nabi Daud, barulah Raja Talut mengizinkannya. Ketika Nabi Daud maju, dengan sombongnya si raksasa merasa bahwa dirinya akan menang, dan saat berkali-kali akan menghunuskan pedangnya pada Nabi Daud, ketika itu pula lah dia gagal. Sampai akhirnya Daud melemparkan peluru batu ke tapel miliknya di antara kedua mata sang raksasa, yang akhirnya membuatnya tumbang dengan dahi pecah. Semenjak itulah Daud dikenal sebagai pahlawan. Nabi Daud alaihissalam kemudian diangkat sebagai Raja Bani Israel saat Talut mengembuskan nafas terakhirnya. Selain dikenal sebagai raja yang pemberani, Nabi Daud juga memiliki suara yang mampu menggetarkan hati. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dituliskan bahwa sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia pada waktu petang dan pagi, dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing amat taat kepada Allah, dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam dikaruniai suara merdu yang tidak diberikan Allah pada orang lain. Kemerduan suara Nabi Daud juga dikenal mampu membuat burung-burung serta binatang liar terlena saat mendengarkannya. Bahkan burung-burung itu pun turut bertasbih mengikuti Nabi Daud secara berulang-ulang. Selain dikaruniai suara merdu, Nabi Daud alaihissalam juga dikenal memiliki ilmu yang sempurna dengan kebijaksanaan penuh dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, Nabi Daud juga menjadi salah satu nabi yang dianugerahi kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala bernama Kitab Zabur. Nabi Daud juga mempunyai kekuatan dapat melembutkan serta melenturkan besi, sehingga dia dapat membuat baju besi hanya dengan menggunakan tangannya. Dan benar saja hal itu dilakukan Nabi Daud alaihissalam tanpa bantuan api. Saat menjabat sebagai raja, Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai sosok pemimpin yang kuat dan tak terkalahkan oleh musuh siapapun juga. Hal itu dikarenakan dirinya selalu memperoleh kemenangan ketika berperang. Sosok Nabi Daud alaihissalam yang biasanya dikenal dengan kitab Zaburnya saja, ternyata memiliki beberapa keistimewaan lainnya. Siapa sangka beliau bisa menjadi sosok pemimpin yang kuat, berilmu pengetahuan tinggi, sekaligus bijaksana. Belum lagi kemerduan suaranya yang mampu membuat sekitar ikut bertasbih bersama. Nah, itulah teman-teman kisah keteladanan Nabi Dawud alaihi salam. Semoga kalian dapat memahaminya serta dapat menceritakan sifat terpuji dari kisah keteladanan Nabi Dawud alaihissalam.
Terutama, teman-teman juga dapat mencontohkan sifat-sifat terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.